apapun ceritanya dia presiden 2 periode. Artinya walaupun dia tidak memiliki partai seperti PDIP ya, tapi kan dia masih mempunyai juga sisa-sisa kekuasaan ya. Jadi bukan barang kosong ini barang. Rakyat masih mencintai dia 80%. Jadi tadi disampaikan katanya rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi. Itu kan omong kosong lagi kan. Respon balik mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita tidak lihat tangan beliau bekerja, tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah partai. Dan yang melihat itu kan bukan satu orang, karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita. Tetapi ada yang mengetahui lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 orang. Ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. PDIP ini spesialis yang begini-begini. Spesialis apa nih Bang? Drama atau politisasi? Framing ya, narasi-narasi yang menyudutkan begini, bahkan narasi kebohongan ya, fitnah-fitnah. Ini terutama selama kasus Hasto ini. Ini kan jelas politisasi hukum ya. Kasus Hasto murni hukum ya, kemudian dimainkan ya seolah-olah ini kasus politik. Percayalah. Kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu kan, dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Sariban, atau Megaloman kan? Oh, ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Jadi ini atas kepentingan Jokowi. Iya. Saya bilang ini kan cuma framing, polanya sama, ya polanya sama. Sepanjang kasus Hasto ini ada nggak yang bisa dibuktikan omongannya? Nggak ada. Semua hanya mau menyudutkan Pak Jokowi, membangun opini publik ya, seolah-olah bahwa kasus Hasto ini benar. Kriminalisasi. Padahal ini kasus hukum yang dipolitisasi. Udahlah, fokus aja berjuang di pengadilan. Tadi kemarin udah nambah pengacara, fokus aja fight. Saya khawatir jangan-jangan PDIP ini takut ya, semakin terungkap ini di persidangan, jangan-jangan semakin banyak pihak yang terlibat, terungkap, jangan-jangan ada kasus-kasus lain yang mau ditutupi. Setelah bertemu dengan kondisi sekarang, setelah kita melihat semua kondisi saat ini, di mana ada kasus Harun Masiku, dan sekarang Hasto tersangka. Dan kalau kita mencermati pembahasan di Bocor Halus nih, ya kan, yang waktu itu dibicarakan soal dugaan adanya kaitan yang melatar belakangi adanya kasus suapnya Harun Masiku, yaitu kasus BLBI. Ini jawaban kenapa Harun Masiku begitu istimewa. Sehingga Sekjen PDIP Hasto turun tangan membantu Harun Masiku. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP kan, Demokrat kalau gua nggak salah jadi Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas, ke pengurus partai gitu. Ini orang baru di partai, tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai Sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar dia, Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas, berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky
Aprilia. Ya. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader Ya, organik. betul. Cuma dia kok mau didongkel oleh sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Itu jauh Rendah. sekali. Jauh ya, kelima Jauh, justru ya. ya. Nah, di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan gitu. umum. Google Benar, ketahuan itu. siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Lepas, oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud lu kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum Oh, kan. karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Syafruddin Temenggung. Temenggung, Sudah benar. lepas. Siapa lagi? Ada beberapa kan. Samsul Nur Salim Samsul dan Nur Salim, Icih Nur Icih Salim Nur Salim baru lepas. SP3 2024. Bila kaitannya dengan itu, wah begitu apa ya, skandal besar ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya begitu mahal. Kasus Hasto ini terjadi setelah ada peristiwa ya yang terjadi kepada Pak Jokowi. Kalau kita merunut ke belakang, ini kan peristiwa 2019 lalu. Mengapa sekarang naik ketika Pak Hasto sebagai sekjen kami melakukan tindakan-tindakan yang legal secara partai ADRT memberhentikan Pak Jokowi. Kemudian kasus ini naik, maka wajar kemudian kita mencari kesimpulan ada apa yang terjadi. Dan kita menemukan kesimpulan-kesimpulan bahwa ada kekuatan politik kekuasaan yang mengintervensi kasus ini hingga naik. Dan telunjuk kita semua tertuju kepada selama ini yang kita duga bahwa tidak mungkin peristiwa ini terjadi tanpa adanya kekuasaan politik. Pendukung sebetulnya ini udah nggak sabar ya Pak Jokowi diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau bicara tentang hukum kan itu kan harus dianalisa. Ya saya bilang ini cuma ngomong kosong, framing. Kembali Loh, lagi selalu omong kosong, selalu omong kosong. Yang terakhir tidak apa? ada narasi lain selain omong Yang kosong. terakhir apa? Yang terakhir berapa? Menggolkan itu revisi undang-undang KPK berapa miliar kan begitu. Kemudian ada utusan menteri juga ya. Sampai sekarang ada nggak? Yang sebelumnya juga kan begitu semua ini. Tapi katanya reaksinya akan Gini loh, kencang kalau kejepit. Benar nggak kejepit? Kemudian nih? tadi Bang Ferdinand menyampaikan yang nyari karena udah terjepit. Sebetulnya yang nyari siapa sih? Kok dibalik-balik? Pak Jokowi itu kan cuma merespon. Baru sekali ini dia, wah ini udah kelewatan ini. Seperti saya bilang, ini kan hanya framing ya, membangun opini publik supaya syukur-syukur nanti juga hakim akan terpengaruh. Saya bilang nggak akan terjebak lah ya. Kita bisa pelajari terakhir-terakhir ini putusan hakim itu bagaimana. Tadi Bang Umam udah bilang di KPK itu hampir 99% akan vonis ya. Jadi saya lihat ini PDIP ini takut. Enggak lah, PDIP enggak ada takutnya sama sekali. Akan terbuka. Tadi dibilang 2019 kita menunggu siapa sebetulnya aktornya, aktor kekuasaan itu di 2019 atau 2020 kasus ini tidak naik. Bahkan kita dengar dari mantan-mantan penyidik KPK, Hasto dekat sama Firly. Hasto dekat sama Firly. Pada saat itu Firly sangat powerful di KPK. Jangan-jangan ini penyebabnya. Kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik. Lah sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, Pak. menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap ini? Nggak tahu kebetulankah atau faktor lain orang-orang yang terkait dengan OTT kasus ini dan yang menangani perkara ini itu banyak yang di
TWK kan. Saya menduganya paling tidak ada peran Firly. Saya sebagai pendukung, saya rasa itu perlu. Bahkan seharusnya sejak awal. Ya, kami banyak pendukung menyatakan itu sebulan lalu ketemu Pak Jokowi kan, Pak, ayo dong, balas begitu. Justru dari pendukungnya. Oh iya, Projo emang gerang kami nih kan begitu. Ya. Saya rasa itu perlu dilakukan Pak Jokowi. Jadi seperti saya bilang tadi, emang cobalah kita lihat ya, banyak ketua umum partai, banyak sekjen partai yang terlibat dalam korupsi. Tapi tidak ada partai yang melakukan pembelaan begitu ekstrim kepada ketum ataupun sekjen partainya. Ada apa? Ada apa di balik ini? Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Makanya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Dia belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang Iya. perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Kita tantang, silahkan dibuka saja. Ya, dibuka. Mau mulai dokumen, mau mulai kasus-kasus besar, mau apapun itu, tadi utusan-utusannya, silahkan dibuka. Pak Jokowi kerap mengatakan ya, saya tidak mempunyai beban apapun terhadap kasus-kasus, termasuk kasus Hasto. Ya, termasuk dokumen-dokumen tadi. Pak Jokowi udah berulang kali mengatakan, kalau keluarga saya terlibat, ada faktanya, ada buktinya, silahkan diusut. Ya, jadi Pak Jokowi nggak akan pernah takut ya terhadap manuver-manuver atau framing-framing yang disampaikan oleh PDIP ini, karena memang ini murni politisasi hukum supaya publik, padahal itu sudah ada survei itu publik itu percaya kalau Hasto ini memang terlibat kasus korupsi itu. Tidak ada korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Hasto maupun Ketua Umum PDIP Perjuangan. Jadi kita melawan ini sebuah kriminalisasi yang kita lawan, makanya kita keras. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. PDIP cuma menutup mata terhadap ini, ya wajar lah. Sepertinya PDIP ini terjebak, maju kena, mundur kena. Ya udahlah, kita maju aja lah. Kita terus aja bangun narasi-narasi. Iya, bangun narasi-narasi framing ini. Syukur-syukur hakim terpengaruh, syukur-syukur publik terpengaruh. Nggak bakalan dengan komitmen Pak Prabowo sekarang penegakan hukum, ya. Lihat aja sekarang vonis-vonis, ya. Saya katakan nanti PDIP Hasto akan terjebak dengan permainannya sendiri. Ketika nanti di pengadilan ternyata divonis, waduh. Pendapat saya ya tadi bahwa ini bukan sekedar kasus kecil ya, tapi ini adalah kasus besar dilihat dari bagaimana prosesnya melakukan perbuatan korupsi.